Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Dia, mahasiswa semester 4 jurusan PI. Di sini di samping saya ada Bu Kiki selaku narasumber dari Tanya Jawab hari ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah. Jadi yang boleh Bu Kiki. Sebelumnya terima kasih Bu Kiki sudah mau memberikan kira-kira Bu mau tanya asal usul dari inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Kiki sendiri apa sih Bu? Ada faktor yang melatar belakangi kenapa Bu Kiki memakai inovasi tersebut? Kenapa saya menggunakan inovasi ini? Karena kita berada di zaman ya, zaman sekarang ini semuanya serba menggunakan teknologi dan sebagainya. Dan anak-anak sekarang itu kan akan lebih menyenangkan kalau diajak belajar menggunakan belajar yang menggunakan IT. Karena kan kalau kasih tahu saja, diterangkan saja, memang itu masih paling efektif. Tetapi kalau diselingi dengan menggunakan IT dan sebagainya, itu kan lebih menyenangkan dan mereka akan lebih tertarik menggunakan itu dari belajar. Kira-kira kapan Bu diluncurkannya inovasi tersebut? Diluncurkan itu loh Bu. Diluncurkan ya, sebenarnya ini kan sudah digunakan oleh banyak guru. Jadi ya untuk mengimbangi saja saya juga menggunakan metode demikian karena sejak corona itu kan anak-anak sering belajarnya lewat daring ya. Jadi mereka sudah terbiasa menggunakan Jawa atau HP itu, sehingga kalau pembelajaran kita diberikan mungkin lewat IT atau lewat HP atau sebagainya, itu anak-anak itu masuk ya. Langsung itu ya story guru yang ngomong itu mungkin nggak terlalu didengarkan. Iya, pengalaman saya juga gitu. Iya kan, ngantuk yang belakang. Sementara kalau menggunakan inovasi, mungkin mereka ini apa ini? Apa ini namanya? Mengundang minat anak. Jadi beberapa tahun terakhir itu saya menggunakan dia. Memang nggak setiap pertemuan, tetapi ada selang-seling di antara masih menggunakan metode lama dan menggunakan Jadi yang waktu pakai inovasi yang dilakukan pas corona ya setelah corona kan, kalau corona kan pembelajaran kan full daring ya, semuanya kan di HP. Jadi setelah corona itu yang mulai masuk itu dan sampai sekarang masih meskipun intensitasnya pembuatan sendiri buat ada makan atau kalau rekan nggak ada saya sendiri, tapi dalam pembuatannya tentu saja saya meminta saran dari teman-teman sejawat saya yang kebetulan mereka ada di senior, meskipun apa ya tapi mereka mungkin kurang cakap, tetapi kan karena pengalaman yang mengajar itu jauh lebih lama daripada saya, jadi saya tetap perlu cara kerja dari inovasi yang dilakukan proses belajar mengajar di inovasi itu cara kerjanya ya sebenarnya kalau dibilang cara kerjanya kayak waktu belajar karena yang saya gunakan itu ya yang alat sambil mengajar seperti biasa ya. Apa ya, mungkin saya menjelaskan dulu kan di pembukaan itu sama anak biasa ini apa yang nanti kita pelajari dan kenapa saya membawa alat seperti ini, itu kenapa kenapa terus tambahkan mungkin apa ya apa yang disebutnya ya inti dari apa yang saya sampaikan ke anak-anak itu dari saya sampaikan dulu, jadi mereka punya di sini ini nanti yang saya sampaikan seperti ini. Jadi saya jelaskan dulu ke anak-anak. Jadi kalau mungkin mereka punya pertanyaan gitu, mereka bisa tanya dulu. Terus kita bahas kedua.
Jadi kelas untuk duduk, bukan yang diam tak mendengarkan terus materi. Nah, bagaimana sih cara BPT itu menjelaskan atau mensosialisasikan demokrasi yang terpakai yang Sebenarnya sebelum menggunakan menggunakan ini, saya harus dulu kan, misalkan dulu paspor, dan itu saya menjelaskan bahwa oh apa sih manfaatnya buat sekolah saya apa ya orang juga perlu tahu gitu ya manfaatnya apa kurang lebihnya apa terus kendalanya apa kalau sekolah kan kebetulan sekolah kita ini apa ya kan ujinya itu kan jumlahnya terbatas tentu saya juga terus memakai alat juga manfaatnya kira-kira komunikasi manfaatnya ya kalau saya dari belajar saya dengan anak-anak anak-anak itu kayak lebih pintar kan nah, biasanya kan kalau yang gitu bimbingan biasa itu ya sudah mereka malah kayak ini kalau saya bilang metode ini anak maju pun itu mereka nggak ada kalau mereka santai mereka rasakan terus mereka juga punya kesempatan untuk menuliskan apa yang jadi ya intinya aja tapi tetap dalam konteks belajar mungkin ada kendala ya pasti ada kendala kan karena menempatnya itu ya bahwa sistem yang gitu ya yang kalau ini dengan menempatnya harus atau kemana-mana itu jadi sudah terpakai dapat tujuannya kabur ya itu kendalanya itu ribet lebih ribet terus waktu persiapannya juga lebih panjang itu memakan waktu yang lama kalau dibanding dengan kerja biasa tapi misalnya ya 15 menit untuk bisa nanti waktu kita yang 1 jam 40 menit itu pasti nanti tinggal 30 udah menit karena ya kekosong itu kalau untuk siswanya sih gitu ya pasti ada yang kan gambar yang ditampilkan itu nanti ya nggak sepenuhnya kelihatan jernih itu dari depannya bukan yang belakang itu juga nggak kelihatan belakang itu belum jelas bukan gitu jadi dari beberapa hambatan sama kendala tadi ada cara tersendiri buat mengatasi ya teman-teman selain memperbaiki apa ya tadi ya misalnya mungkin suaranya kurang jelas berarti saya butuh bawa speaker yang lebih besar gambarnya lebih jelas mungkin resolusinya kita ambil dan sebagainya tadi jadi mungkin bisa ditambahkan apa ya sesi ice breaking dan sebagainya supaya mereka bisa jadi terima kasih Vicky sudah mau kesempatan banyak terima kasih yang dilakukan setelah ini demikian wawancara yang saya lakukan dengan narasumber saya terima kasih Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang lebih realistis, misalnya mau melaksanakan dan memutuskan dari apa. Ini sebenarnya besar sekali ya. Coba sekarang saya pengen Robert, silakan maju ke depan Robert. Yang baru sakit kemarin. Di sini deh. Lalu lagi ya. Jessica ada Jessica? Jessica yang pakai C. Ya, coba maju. Terus satu lagi. Maulana mau maju? Ya, silakan maju Maulana. Ya. Coba dia di depan sini. Ya. Terus Maulana. Ya, kelihatan. Ya, sekarang saya tanya dulu sama Robert ini. Robert, bagaimana menurut kamu setelah menyaksikan video ini? Apa yang bisa kamu ambil dari ya, saya sendiri dan Maulana, menurut Maulana apa? Ya tadi yang ya, tangannya yang keras ya. Menurut Jessica apa? Oke, terima kasih bisa kembali ke bangkunya masing-masing. Kata-kata yang harus kalian carikan. Jika kamu percaya dan yakin diri bisa, maka kamu pasti bisa. Asalkan ada usaha ya. Kalau cuma yakin bisa nih saya, tapi nggak pernah belajar, kira-kira dapatnya berapa? 50. Yakin itu keyakinan diri harus dibarengi dengan usaha. Kalau nggak dibarengi usaha, nggak ada hasil. Baik. Dari kesimpulan yang dapat saya ambil dari video wawancara terhadap narasumber, yaitu narasumber menggunakan sebuah inovasi berupa media pembelajaran yang menggunakan video inspiratif. Nah, video inspiratif ini dikembangkan oleh beliau di dalam kelas dengan mengkombinasikan dengan metode ekspositori. Jadi, peserta didik dapat menerima informasi dua arah, yaitu yang pertama dari video pembelajaran berupa video inspiratif, yang kedua berupa metode ekspositori yang dilakukan oleh narasumber atau pendidik tersebut. Jadi, suasana di dalam kelas ini lebih kondusif, serta peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan baik, menyenangkan, dan juga peserta didik mampu termotivasi dari video yang ditayangkan berupa video inspiratif tersebut. Narasumber memulai inovasi berupa pembelajaran berbasis video ini ketika sesudah adanya COVID-19, karena dunia pendidikan saat ini tidak luput dari adanya IT. Nah, dengan adanya teknologi tersebut, narasumber mengkombinasikan teknologi dengan pendidikan sehingga proses pembelajaran ini tidak terlalu membosankan bagi peserta didik di dalam kelas. Penggunaan dari video interaktif yang ditayangkan di dalam kelas ini dapat menggugah peserta didik dalam menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak terlalu individualisme, serta menghargai pendapat dan menilai atau mengaitkan hal-hal sekitar dengan pikiran yang positif.